Perkenalkan, nama saya Arik Christian Elmanik. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Riau dengan jurusan Teknik Informatika dan NPM 233510771. Nah, pada video kali ini saya akan membuat sebuah live code tentang hubungan antara komponen atau relasi antar komponen. Nah, untuk materi ini sendiri merupakan bagian dari tugas untuk pertemuan ke-9, dan untuk materinya langsung saja saya mulai. Nah, sebelum kita memulai relasi antar komponen, sebelumnya kita harus tahu apa itu komponen dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, jadi komponen itu adalah sebuah sama seperti fungsi yang mana kita dapat menggunakannya secara berulang-ulang atau kapanpun bisa kita gunakan selagi kita butuhkan. Nah, pada kasus kali ini bisa kita lihat di sini, dengan komponen kita bisa membagi program menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Setiap komponen biasanya mewakili satu bagian tampilan seperti tombol, profile card, form, atau header, dan lain-lain. Nah, jadi tujuan dari penggunaan komponen itu sendiri yaitu membuat kode lebih rapi dan terstruktur dan bisa digunakan berulang-ulang dan mudah dipisah dan dikelola. Nah, untuk programnya sendiri, di sini saya sudah buat dua file, di mana yang pertama itu adalah induk sebagai file utama kita atau main file kita, dan anak sebagai komponennya, atau di sini biasanya kita sebut child. Nah, sebelumnya untuk menggunakan komponen sendiri, pertama-tama kita harus panggil komponen tersebut di file induknya. Nah, di sini kita panggil dengan cara import, lalu kita definisikan nantinya dengan apa kita akan memanggil si file tersebut. Nah, pendefinisian ini sebenarnya bebas, bisa kita bikin anak seperti ini atau bisa kita bikin child seperti ini. Nah, ini mana yang kita senang aja. Nah, karena di sini lebih gampang menggunakan anak karena filenya itu nama file komponennya itu anak. Jadi sini saya akan gunakan anak. Dan saya dari. Nah, kemudian untuk penamaan alamatnya ini juga jangan sampai salah, karena kalau misalkan salah dapat dipastikan komponennya itu nggak akan bisa digunakan. Oke, sekarang di sini kita udah selesai mendefinisikan komponennya, mengimport komponennya, lalu di sini kita panggil komponennya. Nah, untuk memanggil komponen sendiri itu sederhana, kita tinggal bikin seperti ini. Nah, lalu di sini dia belum tampil apa-apa karena kita memanggil isi dari komponen anak, namun komponen anak ini belum kita buat programnya sama sekali. Nah, untuk itu kita buat di sini, misal contohnya seperti ini ya, hello world. Nah, di sini dia nampil hello world. Nah, dari sini buktinya kalau file komponen itu sudah berhasil kita gunakan dan sudah berhasil kita panggil di file induknya. Kemudian yang kedua yaitu props atau property. Nah, jadi prop ini sendiri adalah singkatan dari property. Ini adalah cara untuk mengirimkan data dari induk ke komponen anak. Jadi saat kita menggunakan komponen induk, komponen anak akan menampilkan atau menggunakan data dari luar. Nah, data tersebut dikirimkan dari induk melalui metode props. Nah, tujuannya itu supaya komponen anak bisa lebih fleksibel dan menerima isi yang berbeda dari induknya. Oke, kemudian untuk program props itu sendiri sebenarnya cukup sederhana. Jadi kita pertama-tama definisikan terlebih dahulu propsnya itu di dalam file anaknya. Nah, caranya gampang, tinggal define sendiri seperti ini, define props ini, lalu kita tandai dia dengan misal saya mau bikin nama sih, nama seperti ini, lalu tinggal saya panggil di sini, jadinya seperti ini. Nah, seperti ini, nama berhasil mengakses props. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya panggil propsnya, saya gunakan propsnya seperti ini. Sini saya bikin nama dengan Ari. Oke. Nah, jadi di sini ada muncul Ari, atau ini bentar saya hapus dulu. Nah, seperti ini. Nah, di sini dia menjadi Ari berhasil
berhasil mengakses props. Nah, jadi alurnya sebenarnya sederhana. Jadi di sini saya memberikan sebuah props dari file induk dengan sebuah string. Nah, stringnya ini tadi disimpan di dalam parameter nama di sini. Nah, nama yang di dalam props yang sudah kita definisikan itu kemudian digunakan di dalam file template sebagai text interpolation. Nah, ini salah satu cara mengakses props. Nah, atau kita bisa gunakan sebuah tipe data, atau kita bisa menggunakan sebuah variabel. Contohnya seperti ini. Pertama-tama saya bikin dulu di sini import. Kita import fungsi reaktif from view oke, langsung saya bikin cons nama menjadi ref Andi. Nah, lalu di sini saya panggil lagi yang namanya Andi. Tapi kita gunakan di sini menggunakan variabelnya menjadi Andi, dan jangan lupa titik 2 di depannya sebagai tanda kalau kita akan menggunakan, oh ini salah, harusnya di sini nama seperti ini. Nah, ketika kita refresh, nah di sini ada muncul Andi berhasil mengakses props. Nah, kemudian untuk contoh yang ketiga yaitu emits. Nah, emits ini adalah cara komponen anak mengirimkan sinyal atau event ke induk. Nah, sebaliknya seperti dari props ya. Kalau tadi props dari induk ke anak, sedangkan emits dari anak ke induknya. Nah, misalnya saat kita mengklik sebuah tombol dari komponen anak, nah file induk nanti akan merespon tergantung dengan program yang sudah kita buat. Nah, jadi tujuannya adalah supaya anak bisa berkomunikasi dengan induk saat sesuatu terjadi. Misalnya ketika klik ditekan, maka akan ketika tombol diklik, maka akan menampilkan sesuatu atau pindah halaman seperti itu. Nah, pada kasus kali ini saya akan membuat ketika tombol di file anaknya itu diklik, maka nantinya akan memunculkan sebuah pop-up atau alert. Nah, untuk metodenya sebenarnya sederhana, jadi kita definisikan terlebih dahulu di file anaknya. Itu seperti ini. Cons emit define emit, lalu kita bikin di sini ketika kita lakukan klik, kemudian kita bikin di sini sebuah tombol button. Nah, di sini kita gunakan event listener klik pada sebelum kita membuat tombolnya, menyelesaikan tombolnya, kita bikin terlebih dahulu di sini fungsi untuk mendefinisikan si variabel emitsnya itu. Di sini contohnya seperti ini, function tombol seperti ini, lalu ini di sini kita bikin emit, sini kita bikin klik, kita mengembalikan nilai dari seperti ini, contohnya seperti ini Ari. Nah, untuk file induknya di sini bisa langsung kita oprek. Nah, di sini terlebih dahulu kita bikin fungsi untuk menampilkan alertnya. Function alert, di sini alert saya bikin tombol ditekan oleh, di sini kita bikin sebuah text interpolation ini nah seperti ini. Di sini saya bikin $. Nah, di sini saya butuh sebuah parameter karena tadi di sini kita sudah bikin penambahan data yaitu Ari. Nah, di sini kita perlu panggilan dengan cara
Di sini kita bikin terlebih dahulu parameter nama, nanti parameter nama digunakan di sini. Lalu di sini kita panggil anak. Jadi ketika tombol diklik, dia akan memanggil si fungsi alert seperti ini. Oke, terus sebentar, saya bisa bikin click here seperti ini. Lalu ketika kita klik tombol ini, maka dia akan menampilkan props tombol tekan oleh Ari. Nah, atau kita mungkin mau bikin dua parameter, contohnya seperti ini, nama, dan di sini ada hobi. Nama 2 gini aja. Di sini saya bikin nama 2. Kemudian di file anaknya ini kita tambahkan di sini properti kedua, yaitu sekian ini. Oke. Jadi ketika tombol diklik, maka dia akan menampilkan alert tombol diklik ditekan oleh Ari Christian. Nah, ini contoh untuk image. Nah, untuk yang terakhir ini yaitu slots. Nah, jadi slots ini sangat-sangat sederhana ya. Jadi slots ini adalah tempat khusus dalam komponen yang bisa diisi dari luar. Jadi bisa dibilang slot ini merupakan metode untuk membuat komponen menjadi lebih fleksibel. Nah, tujuannya sendiri supaya komponen bisa digunakan untuk berbagai macam isi dan memberi kebebasan mengatur bagian dalam komponen dari luar. Nah, untuk kodenya sendiri itu semua sangat sederhana. Jadi kita bikin aja di sini anak seperti ini, anak. Nah, seperti ini ya. Lalu kita sediakan di sini slot. Di sini slot. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita buat pesan, misalnya di sini kita bikin slot belum diisi. Nah, jadi di sini slot belum diisi. Ini kita hapus dulu biar nggak sekali. Nah, di sini ada tanda ya slot belum diisi. Tapi kalau misalkan kita isi di dalamnya ini, misalkan saya adalah mahasiswa UIR seperti ini. Nah, dia akan menampilkan data yang ada di dalam file induk. Nah, slot ini kan dia sebenarnya ketika dia belum diisi, dia akan menampilkan isi yang ada dalam komponen anak, tapi ketika kita sudah isi slotnya, maka yang akan diambil itu adalah nilai yang ada di dalam file induknya. Nah, ini untuk slot. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai Ari Christian, jika ada penjelasan yang kurang, ya mungkin saya minta maaf karena saya juga masih pemula, dan mungkin itu aja yang bisa saya jelasin. Saya kurang lebih saya undur diri. Saya Ari Christian, terima kasih.